Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, bantu subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Di sebuah kota kecil, semua orang tahu dengan nama Nadine Alessia Ramadhani, bukan karena prestasinya, bukan pula karena kebaikannya, tapi karena statusnya sebagai putri tunggal dari pengusaha tambang emas paling kaya seprovinsi. Ayahnya, Pak Raymond Ramadhani, adalah pemilik PT Golden Core Indonesia, perusahaan raksasa yang tidak hanya menambang emas, tapi juga merambah ke bisnis properti, transportasi, dan hotel. Rumah keluarga Nadine lebih mirip istana modern, 3 lantai, dinding kaca, taman luas dengan air mancur, marmer, dan garasi yang menyimpan mobil-mobil mewah seperti Rolls-Royce dan Lamborghini. Setiap pagi, Nadine bangun di kamar berkanopi emas, kasur empuk, berbusa bulu angsa, dan langit-langit dihiasi lampu kristal. Pelayan membukakan tirai jendela otomatis, membangunkannya dengan lembut, dan menyuguhkan jus segar, serta roti panggang dengan selai buatan khusus dari Prancis. Ia tidak perlu menyentuh seragam sekolahnya, semua sudah disiapkan, digosok, dan disemprotkan parfum mahal. Ketika ia turun ke ruang makan, sudah tersedia sarapan lengkap ala hotel bintang 5. Sopir pribadinya menanti di mobil, siap mengantarnya ke sekolah elit dengan sopan dan diam. Nadine tersenyum puas. Bagi Nadine, ini adalah hidup yang sempurna, hidup yang ia yakini memang diciptakan untuknya. Di sekolah, Nadine menjadi ikon. Ia tidak hanya dikenal karena kekayaan keluarganya, tetapi juga karena caranya memimpin geng cewek populer bernama The Royal. Anggota geng itu hanya terdiri dari anak-anak pejabat, pengusaha, dan mereka yang mampu mengikuti gaya hidup Nadine. Jika tidak, siap-siap dijauhi atau bahkan direndahkan secara terbuka. Nadine menikmati kekuasaan sosial itu. Di matanya, orang miskin bukan hanya berbeda kelas, tapi juga tidak layak disapa. Ngapain ngobrol sama dia? Sepatunya aja sobek, katanya suatu hari saat salah satu temannya ingin mengajak bicara siswa dari kelas sebelah. Nadine menganggap semua orang sebagai pion di papan catur hidupnya. Ia memilih siapa yang boleh duduk bersamanya saat makan siang, siapa yang pantas disebut teman, dan siapa yang cukup beruntung untuk mendapat like dari akun Instagramnya yang memiliki ratusan ribu pengikut. Dalam pelajaran, ia tidak pernah benar-benar serius, karena yakin uang keluarganya bisa membawanya kemanapun tanpa perlu usaha. Aku nggak perlu belajar keras buat sukses. Lihat aja papa aku, katanya sambil tersenyum angkuh. Dalam hatinya, Nadine merasa tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menyentuhnya, apalagi mengalahkannya. Ia percaya bahwa hidup seperti ini akan berlangsung selamanya. Bagi Nadine, setiap harinya seperti berada di dalam film yang mewah. Libur semester, ia tidak pernah berdiam di rumah. Musim panas ia habiskan di Prancis, musim dingin di Swiss untuk bermain ski, dan di akhir tahun ia selalu ada di Tokyo atau New York bersama mama dan papa. Belanja bukan lagi kebutuhan, melainkan kegiatan harian. Ia memiliki lemari khusus hanya untuk koleksi tas-tas mewahnya. Hermes, Chanel, Louis Vuitton, semua tersusun rapi dengan label harga masih menempel sebagai bentuk pamer halus. Di media sosial, Nadine menjadi panutan banyak remaja. Setiap unggahannya, dari pemandangan makan malam di rooftop, hotel bintang 5, hingga selfie di jet pribadi, dibanjiri ribuan komentar dan pujian. Ia dijuluki The Real Princess oleh netizen. Bahkan, banyak yang bercita-cita ingin menjadi sepertinya. Tapi di balik semua itu, tak ada yang tahu bahwa Nadine sendiri kadang merasa kosong. Ia terlalu terbiasa dimanja, hingga lupa bagaimana rasanya berjuang. Namun perasaan itu cepat terkubur oleh pesta dan kemewahan. Ia percaya dirinya dilahirkan untuk menjadi luar biasa. Semua yang tidak setara secara ekonomi tak layak ada di sisinya. Aku diciptakan untuk hidup indah.
Tuhan pasti memilih aku karena spesial, katanya sambil memandangi wajahnya di cermin. Ulang tahun ke-18, Nadine, digelar dengan skala besar yang belum pernah terjadi di kotanya. Lokasinya di Ballroom Hotel Bintang 5, dihias seperti kerajaan dongeng lengkap dengan istana mini, dekorasi serba emas, dan bunga segar yang didatangkan langsung dari Belanda. Nadine turun dari tangga utama seperti seorang putri kerajaan dengan gaun khusus rancangan desainer Italia yang harganya setara mobil baru. Semua tamu yang datang dari pejabat, artis lokal, hingga anak-anak orang kaya lain berdesakan untuk sekadar mengucap selamat. Di atas panggung, Nadine berdiri memegang mikrofon, matanya menyapu ruangan penuh kekaguman. Terima kasih sudah datang ke malam istimewaku. Ini bukan hanya tentang ulang tahun, ini tentang merayakan siapa aku sebenarnya, ucapnya. Semua tamu bertepuk tangan, meski sebagian hanya karena ingin tetap terlihat dekat dengan keluarga Ramadhani. Di meja-meja tamu, para sahabat Nadine memuji dirinya berlebihan, sebagian dengan senyum palsu. Namun Nadine tidak peduli. Ia merasa seperti bintang utama dunia. Saat pesta mencapai puncaknya, lampu sorot menyorot wajahnya, konfeti berjatuhan, musik menggelegar. Nadine menutup matanya dan tersenyum. Tak ada yang bisa menyentuhku. Dunia ini milikku. Tapi di balik sorot cahaya, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Dentuman musik perlahan menjadi sumbang. Lampu berkelap-kelip seperti akan padam. Wajah-wajah tamu memudar. Satu persatu menghilang dalam bayangan. Nadine membuka matanya dan merasa panik. Ia berusaha memanggil papa dan mama, namun tak ada jawaban. Lampu padam, musik berhenti. Yang tersisa hanya keheningan dan suara langkah kakinya sendiri. Gaun mewah yang ia pakai perlahan robek dari ujung, seperti dimakan waktu. Dunia yang sempurna itu mulai berguncang. Ia mulai sadar ada yang salah, tapi belum cukup sadar untuk tahu bahwa ia sebenarnya sedang tertidur dalam dunia semu yang perlahan hancur. Di tengah kemegahan pesta, sesuatu mulai terasa janggal. Lampu gantung berkilauan yang sejak tadi menyala indah, tiba-tiba berkedip lemah, lalu meredup perlahan. Musik DJ yang main gentik hentak kini terdengar pelan dan patah-patah, seperti kaset rusak. Nadine berdiri bingung di tengah panggung. Ia memandang ke arah tamu-tamu, namun semua mulai tampak kabur. Wajah mereka kehilangan bentuk, tubuh mereka memudar satu persatu seperti asap. Bahkan suara sorak-sorai pun menghilang, berganti dengan suara gemuruh aneh yang tak ia pahami. Nadine, bangun! Terdengar suara jauh, namun seperti berbisik dalam pikirannya. Ia mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapa-siapa. Ia melangkah ke arah tangga, tetapi lantai yang ia injak mulai retak. Gaun mewahnya tercabik dari bawah, seperti kain tua yang lapuk. Ia mencoba berlari, namun kakinya berat. Sepatunya hilang, entah kemana. Cermin besar di samping ruangan menunjukkan bayangannya yang mulai berubah. Bukan lagi gadis anggun dengan rambut bergelombang dan wajah bercahaya, tapi sosok pucat, letih, dan asing. Nadine, bangun! Sekarang, suara itu semakin jelas, seperti panggilan dari dunia lain. Nadine memekik ketakutan, berusaha melawan, tapi dunia tempat ia berada mulai ambruk. Dinding istana pesta runtuh, lantai terbelah, dan tubuhnya seperti terhisap ke dalam pusaran bayangan. Ia jatuh sangat dalam, gelap, hening, hampa. Dan di satu titik, ia membuka mata. Cahaya yang pertama ia lihat bukanlah lampu kristal, melainkan sinar matahari pagi yang masuk dari sela-sela atap seng yang bolong. Nadine terbangun dengan tubuh pegal dan kepala pusing. Ia tidak berada di tempat tidur empuk dengan spray satin, tapi di atas tikar usang yang robek di beberapa bagian, dengan bantal tipis dan bau apek yang menusuk hidung. Di sekelilingnya bukan perabot mahal, tapi ember plastik, baju-baju kotor yang menumpuk, dan dinding kayu lapuk yang hampir jebol. Langit-langit rumah terbuat dari seng tua yang berkarat, dan suara ayam serta motor tua menjadi alarm pagi hari. Ia mengedipkan mata beberapa kali, mencoba memahami apa yang terjadi. Tangannya menyentuh lantai tanah yang dingin. Tidak ada pendingin ruangan, tidak ada pelayan, tidak ada aroma parfum mahal.
hanya bau sabun cuci dan udara lembab. Ia melihat ke sekeliling, lalu mendengar suara lembut dari dapur. "Nadine, bangun nak, bantu ibu ya. Cucian numpuk hari ini." Suara itu begitu nyata, terlalu nyata. Nadine perlahan duduk, lalu berjalan ke depan cermin kecil yang menempel di dinding triplek. Ia melihat sosok gadis dengan rambut awut-awutan, wajah pucat tanpa bedak, dan kaos lusuh bertuliskan nama kampanye pemilu 5 tahun lalu. Napasnya tercekat. Ini dirinya. Ia membuka lemari, bukan walk-in closet, melainkan rak plastik bertingkat. Isinya pakaian bekas, seragam sekolah yang sudah memudar, dan satu-satunya sepatu sekolah yang solnya hampir lepas. Tidak ada tas mewah, tidak ada jam tangan berkilau. Ia adalah Nadine, yang sesungguhnya anak dari janda tukang cuci. Tinggal di rumah sempit di pinggir sungai, hidup pas-pasan dan penuh perjuangan. Ia terdiam lama, air matanya jatuh perlahan. Ternyata dunia megah itu hanya mimpi. Sebuah mimpi panjang yang seolah nyata, namun hanyalah pelarian dari kenyataan hidupnya yang keras. Nadine duduk memeluk lutut di sudut kamarnya. Dinding kayu yang lapuk itu kini terasa begitu nyata. Tak ada lagi lampu kristal yang menggantung, tak ada karpet lembut, tak ada sentuhan hangat kasur berbulu angsa. Yang ada hanya suara tetesan air dari ember bocor di pojok kamar, dan bunyi tikus yang berlarian di loteng. Ia menangis dalam diam. Pikirannya masih terombang-ambing, berusaha menolak bahwa semua kemewahan yang ia rasakan selama ini hanyalah sebuah mimpi panjang. Perlahan, satu persatu kenangan dari dunia mimpinya mulai hilang, mengabur seperti kabut pagi yang tersapu cahaya. Ia mencoba mengingat kembali wajah ayah dan ibunya di sana, Papa Raymond dan Mama Aurelia, namun yang muncul hanyalah bayangan samar. Ia mencoba mengingat aroma roti panggang khas Eropa dari pelayannya, namun yang tercium sekarang hanyalah bau minyak goreng bekas dan sisa cucian pakaian. Mimpi itu telah hilang, dan hanya menyisakan perasaan kehilangan yang luar biasa menyakitkan. Ibu Nadine memanggil dari luar kamar dengan suara lembut namun tegas. "Nadine, jangan melamun terus, nanti telat ke sekolah. Kita harus kuat." "Ya Nat." Kalimat itu menusuk hati Nadine lebih dalam dari apapun. Dulu, ia merasa dunia harus tunduk padanya. Kini, ia bahkan harus berbagi sabun mandi dengan ibunya dan menunggu giliran mencuci pakaian di sungai. Karena tak punya mesin cuci. Kehidupan ini bukan glamor, ini kenyataan. Dan kenyataan itu sangat menyakitkan. Dengan langkah berat, Nadine berjalan keluar kamar. Dapurnya hanya berisi kompor minyak tanah, panci aluminium usang, dan beberapa butir telur yang tersisa. Ibunya sedang mengaduk bubur dari sisa beras kemarin. "Maaf ya nak, hari ini belum bisa beli lauk. Nanti kalau cucian ibu udah dibayar, kita beli ayam goreng kesukaanmu," ucap sang ibu dengan senyum kecil yang dipaksakan. Nadine hanya mengangguk. Tenggorokannya tercekat. Ia dulu bisa makan sushi di restoran Jepang kapan saja ia mau. Sekarang, bubur tawar pun harus disyukuri. Ia menatap ibunya yang sibuk dengan pakaian kotor dalam baskom besar. Tangan wanita itu kasar, kukunya rusak karena deterjen, dan matanya sembab karena kurang tidur. Namun wajahnya tetap memancarkan kasih yang tulus. Nadine akhirnya membuka tas sekolahnya. Tas lama yang warnanya sudah pudar dan resletingnya rusak. Ia mengambil buku-buku yang sebagian masih basah karena bocor dari atap semalam. Seragamnya juga belum kering sempurna, tapi tak ada pilihan lain. Ia menyetrikanya dengan setrika arang kecil, lalu memakainya meski masih agak lembab. Sebelum berangkat sekolah, Nadine berdiri sejenak di depan cermin retak di ruang tamu. Ia menatap pantulan dirinya, mencoba menerima kenyataan yang pahit. Dunia yang kemarin ia kuasai dengan kemewahan dan kesombongan, hari ini menjelma menjadi dunia yang keras dan penuh keterbatasan. Namun untuk pertama kalinya sejak bangun dari mimpi itu, Nadine berkata lirih pada dirinya sendiri, "Mungkin aku nggak punya semuanya, tapi aku masih bisa berusaha." Dan itulah langkah awal kecil menuju kesadaran dan perubahan. Hari-hari berikutnya terasa berat, tapi Nadine mulai melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Ia kini memperhatikan bagaimana ibunya tersenyum. Meski harus mencuci baju hingga larut malam, ia memperhatikan bagaimana tetangganya, Bu Sri,
masih sempat berbagi nasi bungkus, meski hidupnya juga pas-pasan. Di sekolah, ia melihat teman-teman yang datang dengan sepatu berlubang, tapi semangat belajar tinggi. Dulu, Nadine mungkin akan mencibir mereka, tapi sekarang, ia justru merasa malu. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan datang dari kemewahan, tapi dari hati yang kuat dan bersyukur. Ia teringat saat dirinya di mimpi mengucapkan pidato ulang tahun dengan angkuh, menganggap dunia ada di telapak tangannya. Tapi kenyataan menunjukkan, dunia tidak tunduk pada siapapun. Dunia justru mengajarkan tentang rendah hati, ketulusan, dan perjuangan. Nadine mulai membantu ibunya sepulang sekolah, menyetrika pakaian pelanggan, dan mengantarkannya ke rumah-rumah. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli sabun mandi dan jajan kecil di kantin. Di sekolah, ia mulai menghargai guru, menyapa teman-teman yang dulu tak ia lirik. Beberapa di antara mereka terkejut, tapi menerima Nadine dengan tangan terbuka. Di malam hari, Nadine sering merenung sambil menatap langit dari celah atap rumah. Ia sadar, mimpi itu bukan hukuman. Mimpi itu adalah peringatan bahwa kesombongan bisa membuat manusia buta, dan kenyataan bisa jadi jauh lebih berharga jika dijalani dengan hati yang ikhlas. Beberapa bulan berlalu, dan Nadine bukan lagi gadis yang sama. Ia kini lebih kuat, lebih bijak, dan lebih rendah hati. Ia mulai menabung dari hasil membantu ibunya, dan menggunakan waktunya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Tujuannya kini jelas, bukan untuk menjadi kaya dan dihormati, tapi agar bisa membahagiakan ibunya dan berdiri di atas kaki sendiri. Ia tak lagi bermimpi tentang gaun mahal atau pesta mewah. Impiannya sekarang sederhana, namun nyata, bisa kuliah dengan beasiswa, bekerja, dan mengangkat derajat keluarganya. Ia tak ingin hidup dalam ilusi lagi, karena kini ia tahu bahwa kenyataan, sekeras apapun, lebih jujur daripada kemewahan palsu. Nadine mulai menulis jurnal, menuangkan isi hatinya setiap malam. Dalam salah satu catatannya, ia menulis, "Aku pernah bermimpi menjadi orang yang paling kaya, paling berkuasa, dan paling dihormati. Tapi saat aku terbangun, aku hanya seorang gadis miskin yang hidup dalam keterbatasan. Dulu, aku menangisi kenyataan ini, tapi sekarang, aku bersyukur telah dibangunkan. Karena ternyata, aku lebih kuat daripada yang aku kira." Hidup tidak menawarkan kemewahan pada Nadine, tapi memberinya pelajaran yang tak ternilai. Dan dari pelajaran itulah, lahirlah Nadine yang baru, seorang gadis yang bukan hanya terbangun dari tidurnya, tapi juga terjaga dalam kesadaran dan harapan. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa tidak semua kemewahan yang terlihat itu nyata, dan tidak semua kekurangan adalah kutukan. Kadang, mimpi bisa memperlihatkan kepada kita siapa diri kita yang sebenarnya, dan kehidupan yang keras justru membentuk hati yang kuat dan penuh empati. Kesombongan lahir dari ketidaktahuan, sementara kebijaksanaan lahir dari pengalaman, luka, dan keberanian untuk berubah. Nadine mengajarkan kita bahwa hidup bukan soal memiliki segalanya, tapi tentang mensyukuri yang kita punya dan memperjuangkan apa yang layak. Dunia tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi selalu menyediakan kesempatan bagi mereka yang mau berusaha. Maka jangan pernah meremehkan siapapun, dan jangan terbuai oleh angan-angan palsu, karena kadang kita harus terbangun dari mimpi indah untuk menyadari bahwa hidup nyata, betapapun sulitnya, lebih berarti untuk dijalani dengan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka.